Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah topik hari ini kita adalah tentang pendidikan generasi. Saudara-saudaraku, pendidikan ini bukan sekedar soal sekolah, bukan sekedar soal nilai, bukan sekedar soal ijazah, bukan sekedar soal pintar atau tidak pintar. Pendidikan itu adalah soal arah hidup. Pendidikan itu menentukan mau jadi apa anak-anak kita kelak. Mau kemana mereka setelah ini melangkah. Apakah mau menjadi generasi yang kuat atau menjadi generasi yang lemah. Generasi yang beriman atau generasi yang kehilangan pegangan. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, tetapi membentuk manusia yang memiliki saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam yang utuh. Kepribadian yang pola pikirnya dibangun di atas akidah Islam, dan sikap hidupnya digerakkan oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan utama pendidikan yang melahirkan manusia yang berpikir dengan Islam, merasa dengan Islam, dan bertindak dengan Islam. Kalau kita lihat realitas hari ini, banyak anak tumbuh dengan kecerdasan akademik yang tinggi. Mereka cepat menangkap pelajaran, pandai berhitung, fasih berbahasa asing, mahir berteknologi. Tapi di saat yang sama, banyak dari mereka yang lemah dalam adab, longgar dalam ibadahnya, dan rapuh dalam prinsip hidup. Mereka tahu banyak, tapi tidak punya kompas moral. Mereka cerdas, tapi mudah goyah. Ini terjadi karena yang dibangun hanya akalnya, bukan kepribadiannya. Yang diasah hanya otaknya, bukan jiwanya. Yang diperkuat hanya skillnya, bukan imannya. Gadget sudah di tangan mereka sejak kecil. Media sosial menjadi teman sehari-hari. Budaya asing masuk tanpa batas. Semua itu membentuk pola pikir dan gaya hidup mereka. Tanpa disadari, nilai-nilai luar menjadi rujukan. Yang viral dianggap benar, yang populer dianggap baik, yang trendy dianggap pantas ditiru. Ini bukan kasus 1-2 anak. Bukan pula satu kasus di satu sekolah. Ini gejala umum. Data menunjukkan kecanduan layar semakin meningkat. Empati sosial malah menurun. Interaksi keluarga semakin melemah. Namun, di sisi lain individualisme semakin menguat. Anak-anak lebih akrab dengan layar dibandingkan dengan orang tuanya. Lebih sering berbicara dengan dunia maya daripada dengan keluarganya. Pendidikan hari ini lebih menekankan prestasi, kompetisi, dan keterampilan kerja. Yang penting, ranking. Yang penting, nilai tinggi. Yang penting bisa masuk sekolah favorit. Yang penting cepat kerja. Sementara pembinaan iman dan akhlak sering dianggap lengkap. Kalau ada ya syukur. Kalau tidak enggak, ya dianggap biasa saja. Padahal tanpa iman yang kuat, prestasi justru bisa menjadi bencana. Tanpa akhlak yang lurus, kecerdasan bisa berubah menjadi alat kezaliman. Tanpa ketakwaan, ilmu bisa menjadi senjata untuk merusak. Akibatnya, lahirlah generasi yang pintar secara intelektual, tetapi kosong secara spiritual. Mereka hafal rumus, tapi lupa kepada Rabb-nya, siapa pencipta mereka. Mereka cerdas berpikir, tetapi lemah bersandar kepada Allah. Mereka tahu banyak hal, tapi tidak tahu banyak untuk apa tujuan hidup ini dijalani. Padahal, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan standar pendidikan yang sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini bukan nasihat ringan, ini adalah perintah dan ini adalah kewajiban. Menjaga keluarga dari neraka berarti membangun akidah mereka, membiasakan ibadah mereka, meluruskan pemikiran mereka, dan membentuk karakter mereka. Bukan hanya mengajari anak sholat, tetapi menanamkan mengapa harus sholat. Bukan hanya mengajari halal dan haram, tetapi menanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Artinya, pendidikan dalam Islam bukanlah pilihan, bukan urusan tambahan, bukan sekedar tanggung jawab sekolah. Ini tanggung jawab orang tua, masyarakat, bahkan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Mereka dilahirkan dalam kondisi suci, dalam keadaan siap menerima kebenaran. Kemudian, lanjutan dari hadis tersebut adalah orang tuanya lah yang membentuknya, lingkunganlah yang mengarahkannya, pendidikan yang menentukan jalannya, apakah akan menjadi seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Fitrah itu ibarat benih yang bersih.
Kalau disiram dengan iman, ia tumbuh menjadi pohon takwa. Kalau disiram dengan budaya yang rusak, ia tumbuh menjadi sumber kerusakan. Kalau hari ini banyak anak jauh dari Islam, bukan karena fitrahnya rusak, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sistem budaya dan pola asuh yang salah. Sistem pendidikan saat ini dibangun di atas pemisahan agama dari kehidupan. Ilmu dipisahkan dari wahyu, moral dipisahkan dari iman. Agama hanya menjadi pelajaran 2 minggu dalam sepekan, bukan sebagai pedoman hidup. Di sekolah mereka belajar agama, di luar sekolah hidup tanpa agama. Akibatnya, lahir manusia dengan kepribadian ganda atau kepribadian terbelah. Di masjid dia bisa religius, di luar masjid dia bebas. Di kelas belajar akhlak, tapi di media sosial bebas tanpa batas. Dalam Islam, kepribadian tidak boleh terbelah. Saksiat Islam itu utuh, konsisten. Di rumah sama, di sekolah sama, di masyarakat sama, di dunia nyata sama, di dunia maya pun sama. Dalam keseharian, banyak anak-anak menjalani rutinitas yang tampak sempurna. Pagi bisa berangkat mereka sekolah, siang les, sorenya kursus, malam mengerjakan tugas, jadwalnya penuh sama sekali. Kegiatan sangat padat, tetapi sangat jarang mereka diajak untuk merenungi tujuan hidup. Jarang ditanamkan kesadaran tentang akhirat, jarang diarahkan untuk menjadi ridha Allah sebagai orientasi utama. Mereka tuh sibuk untuk mengajar masa depan dunia, tetapi lupa untuk menyiapkan masa depan akhirat. Kurikulumnya itu penuh, tapi ruhnya kosong. Aktivitasnya banyak, tetapi maknanya tipis. Banyak orang tua menganggap bahwa hiburan digital itu netral. Yang penting anak itu diam. Yang penting anak tidak rewel. Yang penting dia di rumah. Padahal tidak ada yang netral dalam dunia ini. Setiap tontonan membawa nilai, setiap konten membawa arah, setiap budaya membawa ideologi. Apa yang sering dilihat anak, itulah yang membentuk pikirannya. Apa yang sering didengar anak, itu adalah yang membentuk perasaannya. Apa yang sering ditiru, itulah yang menjadi kepribadiannya. Hedonisme, liberalisme, individualisme masuk lewat layar kecil yang ada di tangan anak-anak. Tanpa disadari, standar hidup mereka berubah. Ukuran bahagia mereka bergeser. Makna sukses mereka menjadi sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa orang-orang tidak akan rela hingga kita mengikuti jalan mereka. Walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahum. Penjajahan hari ini tentu tidak selalu datang dengan senjata. Ia datang lewat budaya, hiburan, gaya hidup, dan pemikiran. Dalam Islam, semua budaya harus diukur dengan wahyu. Yang sesuai diterima, yang menyimpang ditolak. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu. Sebagaimana itulah firman Allah. Standar kita bukan tren, bukan viral, bukan selera pasar. Standar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Orang tua kita adalah penjaga utama benteng ini. Rasulullah bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Ayah dan ibu bukan hanya pencari nafkah, bukan hanya pengurus rumah. Mereka adalah pendidik akidah, pembentuk pola pikir, dan pembina jiwa. Rumah adalah sekolah pertama. Orang tua adalah guru pertamanya. Nilai yang paling kuat bukan dari ceramah, tetapi dari keteladanan. Kalau orang tua menjaga sholat, insya Allah anak belajar akan disiplin. Kalau orang tua jujur, insya Allah anak belajar integritas. Kalau orang tua cinta Al-Quran, insya Allah anak belajar mencintai wahyu. Membiarkan anak tumbuh tanpa arah dengan alasan kebebasan adalah pengkhianatan terhadap amanah. Membiarkan anak larut dalam dunia digital tanpa pengawasan adalah kelalaian. Membiarkan anak jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu agama adalah kelengahan yang berbahaya. Allah memerintahkan agar keluarga diperintahkan sholat dan bersabar dalam membinanya. Ini tugas harian, tugas seumur hidup, bukan tugas ketika sempat saja. Islam juga melarang segala hal yang membahayakan. Kalau sesuatu itu merusak akhlak, merusak mental, merusak iman, maka harus dicegah. Kalau gadget dan media menjadi sumber kerusakan, maka membatasi dan mengawasinya adalah kewajiban, bukan lagi pilihan. Selain keluarga, negara juga tentu memikul tanggung jawab yang besar. Pendidikan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pendidikan bukan komoditas. Pendidikan adalah amanah umat. Negara wajib memastikan bahwa
sistem pendidikan ini membentuk saksiyah Islamiyah, mencetak manusia yang berpikir dengan Islam, bersikap dengan Islam, berkarya untuk Islam. Bukan sekedar tenaga kerja, bukan sekedar konsumen, bukan sekedar roda industri. Tentu target pendidikan Islam bukan hanya sekedar lulus, bukan sekedar dapat ijazah, kemudian dapat kerja yang bagus. Targetnya adalah terbentuknya kepribadian Islam yang utuh, pola pikir Islam, sikap hidup Islam, cara pandang Islam. Islam bukanlah tempelan, Islam bukan hanya aksesoris, bukannya simbol. Islam adalah identitas total. Saudara-saudaraku, kelak anak-anak kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada ijazah yang menolong mereka, tidak ada jabatan yang menyelamatkan mereka, tidak ada harta yang bisa membela mereka. Yang ada hanya iman dan amal. Yang ditanya bukanlah IPK, yang ditanya bukan kerja di mana, tapi bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketakwaannya. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa pemimpin yang menyia-nyiakan amanah, yang mengkhianati amanah, akan diharamkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amanah mendidik anak-anak kita. Setiap kelalaian akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pembiaran akan ditanya. Setiap kesalahan itu tentu akan diperiksa. Karena itu, jelas, pendidikan yang tidak membangun saksiyah Islamiyah akan rusak dari akarnya. Budaya asing tanpa filter wahyu akan menghancurkan umat secara perlahan. Orang tua yang pasif akan menanggung akibatnya. Negara yang lalai akan menuai kehancurannya. Maka, didiklah anak-anak kita ini dengan Islam yang menyeluruh. Bangunlah akidahnya, luruskan pikirannya, hidupkan ibadahnya, muliakan akhlaknya, kuatkan keberanian untuk taat. Jadikan iman itu sebagai fondasi, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Bangun rumah dengan nilai Islam, bangun sekolah dengan ruh Islam, bangun masyarakat dengan akhlak, dan bangun negara dengan sistem Islam. Karena hanya Islamnya yang mampu menjaga generasi. Hanya Islam yang mampu membentuk kepribadian yang kokoh. Hanya Islam yang mampu menyelamatkan umat. Hanya Islam yang akan mampu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.